Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 21 September 2020, Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Ayahnya bernama Alpeus. Ia sendiri disebut juga Lewi yang artinya teman sejawat dalam bahasa Ibrani. Di kalangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu dipandang sebagai jabatan kotor, pendosa dan dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, pelacur dan lain-lain. Karena mereka menjadi sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah. Yesus datang memanggil Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Kisah panggilan Matius ini akan kita renungkan dalam firman hari ini. Terhadap panggilan Yesus itu, Matius segera bergegas meninggalkan harta kekayaannya dan mengikuti Yesus. Matius adalah seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramaik. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, baik sebelum maupun sesudah mengikuti Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah-tengah orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai dengan tahun 65 Masehi. Dalam Injilnya Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan telah dinubuatkan oleh para nabi. Matius membuka Injilnya dengan menyampaikan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai dengan lahirnya Yesus. Dengan silsilah itu ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon ia mati sebagai martir di Persia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pengalaman panggilan Tuhan kerap membuat orang takut. Pasalnya, orang menyamakan pengalaman panggilan Tuhan untuk melayani dengan dipanggil Tuhan untuk mati. Tentu maknanya berbeda sekali. Kita semua dipanggil untuk menuju kekudusan dalam hidup. Mendengar kata kudus membuat kita sudah ngeri dan merinding. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori sekalian, kata kudus berakar kata Ibrani kadosh, yang berarti dipisahkan, dikhususkan, dan dijadikan kudus. Sebagaimana Allah adalah kudus, maka kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk menjadi kudus, yakni dipisahkan, dikhususkan untuk menjadi milik kepunyaan Allah semata. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang panggilan Matius, seorang pendosa yang dipisahkan dan dikhususkan bagi Tuhan untuk menjadi rasul dan pembawa kabar sukacita. Matius menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan mantap, yakni berdiri dan segera mengikuti Yesus. Acap kali dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan tidak kita tanggapi dengan perbuatan nyata. Kita mendengar panggilan Tuhan, jangan berbuat dosa, jangan marah. Lalu kita berkata, baik Tuhan, aku tidak berdosa, aku tidak akan marah lagi. Namun kita masih sering saja suka marah-marah dan jatuh ke dalam dosa. Kita juga mendengar panggilan Tuhan, ayo jangan korup. Baik Tuhan, aku tahu korup itu dosa, tetapi kita masih saja melakukannya. Kita mendengar pula panggilan Tuhan, setialah. Aku mau setia Tuhan, tetapi kadang kita masih jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, menjawab panggilan Tuhan bukan hanya sekedar dengan kata, tetapi kita diundang untuk menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan nyata sehari-hari, dengan kesaksian hidup kita. Semoga kita menjawab panggilan Tuhan. Karena kita sekalian, Anda dan saya, kita dipanggil untuk menjadi kudus adanya, dipisahkan, dikhususkan, dan dijadikan kudus oleh Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.